Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Erik Spitasari, Gina Apriani, dan juga Tiara Budi Maharani. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai dimensi praktis kampanye, perencanaan kampanye. Nah, yang pertama ini ada arti penting kampanye. Perencanaan kampanye atau perencanaan program komunikasi adalah program komunikasi yang dilakukan dengan membuat rancangan pelaksanaan untuk mensosialisasikan atau mempromosikan produk kepada khalayak yang sudah ditetapkan sasarannya. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan kampanye yang efektif menurut Simmons and Mujica tahun 1987. Yang pertama adalah melakukan perencanaan yang tepat pada waktunya. Maksudnya adalah dalam perencanaan program kampanye ini, kita perlu merancang pesan yang menarik, memilih media yang tepat, menentukan target sasaran, dan mengeksekusi pesan pada waktu yang tepat juga. Lalu yang kedua, ada membuat segmentasi khalayak. Karena ini menjadi penting bagi proses pengiriman pesan juga akan berdampak pada efektivitas biaya dari kampanye itu sendiri. Lalu yang ketiga ada riset guna menelusuri pelaksanaan kampanye dan mendapatkan feedback atau umpan balik bagi perbaikan siklus perencanaan selanjutnya. Dan yang terakhir ini ada memilah usaha secara proporsional dalam mencapai target khalayak sesuatu potensi dampak yang ditimbulkannya. Simons juga menambahkan dua aspek penting dalam proses perencanaan kampanye. Yang pertama yaitu dibutuhkan untuk kita bisa memahami bagaimana manusia dalam memproses suatu informasi. Hal ini berkaitan dengan motivasi dan juga kumpulan teori yang digunakan dalam proses penyusunan strategi kampanye. Dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan manajemen yang berorientasi pada tujuan atau manajemen by objective atau MBO demi terjaminnya proses produksi yang relevan dan juga dapat terukur. Dalam proses perencanaan juga terdapat tujuan yang direncanakan atau intended effect dan juga tujuan yang dicapai atau obtain effect. Apabila kita ingin mencapai tujuan secara maksimal, maka proses perencanaan awal pun harus kita lakukan secara matang. Untuk itu digunakan pola perencanaan program yang sesuai yaitu dengan metode SOSTAK atau situation analysis atau situasi analisis atau analisis situasi dan juga objektif atau penentuan sasaran. Yang ketiga yaitu ada strategi atau pemilihan strategi, lalu ada taktik yaitu penentuan taktik, action plan yaitu rencana aksi, dan yang terakhir adalah control system atau kontrol yang berbentuk evaluasi. Hal tersebut atau metode SOSTAK ini sangatlah penting karena dari setiap tahapannya sangatlah membantu kita sebagai praktisi PR dalam menyusun strategi kampanye. Saya akan menjelaskan mengenai materi aspek-aspek perencanaan kampanye. Upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan perilaku atau behavioral. Terdapat 3 aspek menurut Ostegard dalam Venus yang dikenal dengan istilah 3A. Sebagai kependekan dari awareness, attitude, dan action. Aspek tersebut berkaitan dengan sebuah target of influence yang harus dicapai secara bertahap agar suatu kondisi perubahan yang ingin dicapai dapat tercipta. Dalam konsep Ostegard, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan kampanye. Antara lain, 1. Memunculkan kesadaran masyarakat tentang sebuah masalah untuk menarik perhatian dan memberikan informasi dari produk atau gagasan yang ingin dikampanyekan. Yang kedua, melakukan perubahan dalam ranah sikap untuk memunculkan rasa simpati, rasa suka, dan kepedulian mengenai masalah yang dikampanyekan. Yang ketiga, merubah perilaku masyarakat, yang dimana ada perubahan tindakan tertentu dari sasaran kampanye, yang dimana tindakan tersebut dapat dilakukan satu kali atau dapat berkelanjutan sehingga dapat merubah perilaku sasaran secara permanen. Setiap tindakan yang berhubungan dengan kampanye selalu menyatu dengan persuasi. Konsep dasar dari kampanye sendiri adalah sebuah tindakan komunikasi yang bertujuan untuk mempersuasi khalayak besar. Menurut Vaux dan Perret dalam Venus, terdapat 4 aspek dalam kegiatan kampanye persuasif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kampanye secara sistematis menciptakan tempat dalam pemikiran khalayak mengenai suatu produk, kandidat, atau gagasan yang disampaikan. Yang kedua, kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan mulai dari menarik perhatian khalayak hingga mengajak mereka melakukan tindakan nyata.
Yang ketiga, kampanye mendramatisasi gagasan yang disampaikan untuk mengundang khalayak agar mau terlibat baik secara simbolik maupun praktis. Yang keempat, kampanye secara umum menggunakan kekuatan media massa dalam upaya mengunggah kesadaran hingga perilaku dari khalayak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.